Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas kembali ya soal-soal CPNS dan P3K untuk materi TWK ya, tes wawasan kebangsaannya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas ya pada kali ini yaitu pada materi ya. Soal-soal mengenai materi, norma dan konstitusi ya. Nah, untuk materi ini bagian dari materi 4 pilar ya, 4 pilar. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama yaitu kegiatan yang menunjukkan keadilan sosial yaitu A. Meskipun Pak Budi bukan orang kaya, pihak rumah sakit merawatnya dengan baik. Untuk pilihan B, Satuan Polisi Pamung Praja sedang menertibkan lapak-lapak pedagang kaki lima. Untuk bagian C, yaitu Sinta menyelesaikan soal-soal ujian dengan baik. D, yaitu Satria membantu ibunya menjaga warung. E, Ilham membantu Linda mengerjakan PR di kelas. Nah, kalau kita lihat ya dari pilihan jawaban dari soal ini, yang paling menunjukkan kegiatan keadilan sosial ya, kegiatan keadilan sosial ya, yaitu pengamalan sila dari Pancasila pada sila kelima itu ada pada pilihan jawaban A ya, yaitu meskipun Budi bukan orang kaya ya, meskipun Budi bukan orang kaya, pihak rumah sakit merawatnya dengan baik. Jadi jawaban dari soal ini A ya. Nah, kita lihat ya pembahasan soal kita. Nah, kegiatan yang menunjukkan keadilan sosial ya, itu ditunjukkan yang paling tepat pada pilihan A, yaitu Pak Budi bukan orang kaya dan pihak rumah sakit merawatnya dengan baik. Ya, ini adalah salah satu kegiatannya yang menunjukkan pengamalan dari sila kelima Pancasila ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang orang kaya maupun orang miskin. Dia punya hak untuk mendapatkan keadilan sosial yang sama ya. Nah, kita lihat untuk soal selanjutnya ya, yaitu jika didasarkan dengan waktu, maka Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 termasuk ke dalam penggolongan hukum apa? Apakah A yaitu ius constituendum ya, ius constituendum, atau B ius naturale, C ius constitutum, D ius sanguinis, E ius soli. Nah, kalau kita lihat ya dari kelima pilihan jawaban dari soal ini dari A sampai E, maka jawaban yang paling tepat ialah C ya, yaitu ius constitutum. Nah, kita lihat ya pembahasan dari soal ya. Nah, jika didasarkan pada waktu, sebenarnya ya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tergolong dalam hukum ius constitutum. Nah, ius constitutum ini dapat pula ya disebut dengan hukum positif. Nah, artinya ius constitutum ini adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu di dalam daerah tertentu. Jadi, Undang-Undang Dasar ini berlaku sekarang dan untuk daerah tertentu, yaitu Indonesia. Makanya disebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Nah, di sini dikatakan contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini dan untuk warga negara Indonesia. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini yaitu C ya. Nah, kita ke soal yang berikutnya yaitu dalam jajak pendapat yang ditayangkan langsung oleh stasiun televisi swasta,
dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari parpol yang kemudian hal tersebut menjadi perdebatan serius di antar parpol. Hal ini dapat menghambat terjadinya usaha proses mempersatukan perbedaan. Karena apa ya? Karena apa? Kita lihat ya untuk pilihan jawaban dari soal ini, yaitu untuk pilihan A, adanya ketidakadilan sosial di antara partai politik. B, adanya intervensi pihak luar terhadap partai politik. C, adanya fanatisme anggota partai terhadap partai politik. D. Hilangnya rasa bangga sebagai suatu bangsa demokrasi. E. Munculnya paham nasionalisme di kalangan anggota partai. Nah, kalau kita lihat ya, kata kunci dari soal ini adalah ada sebuah perdebatan antar anggota parpol. Dan perdebatan itu dapat merusak persatuan dan perbedaan ya. Nah, kalau kita lihat dari semua pilihan jawaban ini, maka jawaban yang paling tepat sebenarnya ialah C ya, yaitu adanya fanatisme. Adanya fanatisme dari anggota partai politik ya. Kata kunci dari pilihan jawaban ini adalah fanatisme sebenarnya ya, fanatisme atau fanatik. Nah, kita lihat untuk pembahasan soal. Nah, dalam jajak pendapat ya yang ditayangkan di stasiun televisi swasta yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari partai politik itu terjadi perdebatan. Hal ini dapat menghambat terjadinya usaha dan proses persatuan karena perbedaan. Nah, karena adanya fanatisme dari anggota partai politik ya. Jadi sebenarnya fanatisme ini adalah salah satu hal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ya. Karena jika terjadi fanatisme akan sulit sebenarnya menyatukan yang namanya perbedaan ya, di antara banyaknya perbedaan dan keragaman yang ada. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini yaitu C ya, yaitu adanya fanatisme anggota partai terhadap partai politik ya. Nah, saya ingin menutup video kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Michelle Obama. Beliau pernah berkata, Anda harus tahu siapa dan bagaimana diri Anda. Hanya karena seseorang terlihat lebih menarik, bukan berarti Anda harus mengikutinya dan meninggalkan diri Anda sendiri. Jadilah diri sendiri yang tidak terpengaruh dengan orang lain, apalagi membiarkan orang lain merusak tujuan Anda. Super sekali ya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video pembahasan soal hari ini ya. Dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.